Haleluya. Shalom saudara-saudara, Tuhan kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama di tempat ini secara online. Tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita boleh menyembah Dia, meninggikan Dia, meninggikan Allah yang maha tinggi. Haleluya, syukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama di tempat di mana kita berada, meskipun secara online, kita rasakan kuasa Allah hadir bersama-sama dengan kita. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus, kami puja. Amin Tuhan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami kuduskan nama-Mu. Haleluya, haleluya, syukur. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar
dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Inilah Tuhan kerinduan kami. Kami percaya Tuhan, puji-pujian yang keluar dari hati yang bersuka cita, hati yang penuh syukur kepadamu Tuhan, boleh menyenangkan Engkau dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mulai Tuhan puji-pujian kami pada pagi hari ini dalam satu nama yang besar, ialah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudaraku, mari kita naikkan satu pujian penuh sukacita. Apapun dalam permasalahan kita, kita tetap percaya Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya, Yesus, haleluya. Yang mau bertepuk tangan di rumah, silakan bertepuk tangan. Oh, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sungguh tak ternilai. Haleluya Yesus. Jalan-Mu tak terselami,
setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tak terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, jalan-Mu tak terselami ya Bapa, jalan-Mu tak terselami. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tak terduga Bapa, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan sebelum katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu ya Bapa, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini Tuhan kembali dapat mendengar kebenaran firman. Kuasai lidah, mulut, bibir kami Tuhan, tutur kata, tingkah laku, akal, pikiran, perasaan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami ucapkan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuan, tapi sungguh-sungguh merupakan kehendak dan rencana-Mu. Kuasai lidah, mulut, bibir kami Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan tegar. Kita kembali beribadah di dalam acara ibadah online pada pagi hari ini. Sebuah anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau sampai pada hari ini kita dapat mampu berdiri tegar, kita dapat berdiri dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak dengan kekurangan satu apapun.
Saya tahu sungguh-sungguh ini adalah kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, ayat yang terpampang di depan kita bersama-sama dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa artinya kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Kalau misalnya di dalam sebuah pesta pernikahan, kalau es podeng atau es buahnya itu sudah disajikan, itu berarti pesta segera selesai, pesta segera bubar. Kalau misalnya di dalam sebuah pertandingan sepak bola, waktu sudah menunjukkan menit ke-85, menit ke-86, itu adalah menit-menit terakhir di mana pertandingan sepak bola itu akan segera berakhir. Kalau misalnya dalam sebuah permainan olahraga yang disertai dengan angkanya, kalau sudah wasit berkata match point, angka yang terakhir, angka kemenangan, berarti pertandingan itu akan segera berakhir. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua dikatakan, supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah banyak waktu yang kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, sebab waktu yang sisa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Di dalam perjalanan kehidupan kita, saya sering menganalogikan perjalanan kehidupan saya. Kalau misalnya Tuhan memberi kehidupan saya sampai umur 75, sekarang saya sudah berumur 58, berarti sudah 3/4 perjalanan kehidupan saya telah saya lewati. Di mana selama 58 tahun perjalanan yang saya lewati, memang saya merenung banyak perjalanan kehidupan selama 58 tahun ini yang saya lewati. Begitu banyak untuk kepentingan saya sendiri, begitu banyak untuk kepentingan keluarga saya sendiri, begitu banyak hal-hal yang saya habiskan hanya untuk memuaskan keinginan saya sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, makanya dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua dan ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Marilah kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan, ayat yang terpampang di depan kita selalu bersama-sama dalam setiap minggu, waktu-waktu yang lalu dalam keadaan kita beribadah, dalam keadaan normal, di mana ayat ini kita baca terus menerus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yang Tuhan inginkan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalimat berikutnya diperhatikan, karena itu yang pertama Tuhan mengingatkan, kuasailah dirimu. Yang kedua, jadilah tenang. Yang ketiga, supaya kita dapat berdoa. Saudara, untuk menguasai diri, kadang-kadang cerminan usia yang ada di dalam kehidupan kita, kadang-kadang tidak mencerminkan kehidupan kita. Seharusnya dengan bertambahnya usia di dalam perjalanan kehidupan kita, seharusnya dengan bertambah matangnya perjalanan pengalaman kehidupan kita, harusnya mencerminkan penguasaan diri kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai orang-orang yang mengenal Kristus.
Tuhan berkata, karena itu kuasailah dirimu. Karena itu kuasailah dirimu. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 dan 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Di dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan. Apakah kita sebagai seorang profesionalisme? Apakah kita sebagai seorang karyawan? Lebih-lebih lagi kalau misalnya kita seorang atlet atau olahragawan. Seorang atlet olahragawan, terutama sepak bola, dia harus menguasai taktik-taktik, tidak hanya sekedar taktik, tapi peraturan-peraturan olahraga. Harus menguasainya. Di mana ada peraturan offside. Sekarang di dalam peraturan olahraga sepak bola khususnya ditambahi tidak boleh bersin sembarangan. Tidak boleh meludah sembarangan. Itu peraturan olahraga. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-26 dengan Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita tidak menguasai diri kita, kita ini sama seperti saya ingat 30 tahun yang lalu, waktu masih muda, waktu masih bujang, saya teringat setiap Sabtu, setiap Minggu malam kumpul-kumpul dengan sama-sama teman-teman masih muda. Selalu kumpul-kumpul, kalau sudah kumpul-kumpul, ayo melaku-melaku, nang di melaku-melaku, wis pokoknya muter-muter, tanpa arah, tanpa tujuan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu Tuhan mengingatkan melalui Rasul Petrus dikatakan, karena itu yang pertama kuasailah dirimu. Yang pertama untuk menguasai perjalanan kehidupan kita itu kita diperlukan penguasaan diri apapun. Yang kedua kita itu supaya perjalanan kehidupan kita terarah. Bahkan ayat yang di dalam ayat yang ke-27 dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku sendiri dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus mengingatkan kita, saudara. Jangan sampai kita yang sering beribadah, sering berbuat untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan, sering melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Hanyalah engkau yang membuat kejahatan. Yang pertama, kuasailah dirimu. Yang kedua, jadilah tenang. Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-29, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 dengan jelas dikatakan kalimat yang pertama, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan,
Even itu pun sebagai gembala sidang, itu tidak akan terlepas dari masalah, tidak akan terlepas dari problema, tidak akan terlepas dari segala sesuatu yang melilit di dalam perjalanan kehidupan kita. Apakah itu orang muda, apakah itu orang tua, pelajar, mahasiswa, apapun gendernya, tidak akan terlepas dari setiap masalah dan problema. Di dalam ayat yang ke-29 dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-11, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Tuhan mengajarkan di dalam perjalanan kehidupan kita, apapun masalah kita, apapun problema kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sesulit apapun, gak enak rasanya sekalipun Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Tidak dapat dipungkiri apa yang terjadi sudah hampir setengah tahun ini. Virus corona begitu membuat kita seluruh persendian kehidupan, seluruh manusia apapun benar-benar amat sangat terdampak. Saya melewati kejadian tahun 98, waktu kejadian bulan Mei. Waktu itu saya masih awal-awal bekerja sendiri, masih menggeliat, masih bisa bertahan, masih bisa eksis. 10 tahun kemudian, tahun 2008, 2009 ada krisis lagi. Itu pun dapat saya lewati. Tapi krisis penyakit virus corona ini sungguh-sungguh membuat semua lini kehidupan semuanya bingung. Toko-toko yang saya datangi, ada beberapa toko yang benar-benar dulu keuangannya sangat luar biasa, dulu keuangannya sangat kuat sekali. Tapi dua bulan, 3 bulan ini keuangannya saya katakan amat sangat amburadul. Kita bersyukur kita berada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita bersyukur kita selalu dalam keadaan dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan. Di mana Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 ini, "Pikulah kuk yang kupasang." Pikulah, Tuhan mengajarkan di dalam kehidupan kita supaya kita menjalani setiap proses kehidupan. Saya ulangi kalimat saya. Supaya kita menjalani setiap proses kehidupan kita, otomatis segala sesuatu yang tidak kita inginkan, otomatis segala sesuatu yang menurut kita itu sangat besar, kita belajar untuk menikmati. Memang kadang-kadang mudah untuk ngomong segala sesuatu yang susah, segala sesuatu yang sakit, segala sesuatu yang tidak enak, ngomong untuk menikmati. Tapi ayo kita belajar di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 ini. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kalau kita belajar untuk menikmati setiap proses yang Tuhan kerjakan, kalau kita belajar menikmati setiap kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan selalu mendapat ketenangan seperti Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 ini. Di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua, "Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang." Saudara, bagaimanapun di dalam kehidupan kita, kembali Tuhan mengingatkan. Mungkin kita punya sandaran, mungkin kita punya orang yang sangat berpengaruh, mungkin kita punya teman yang sangat berkuasa. Tapi Daud
Di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sidang jemaat GBT Logos yang dikasihi Tuhan, ayo terus kita belajar di dalam perjalanan kehidupan kita. Sesakit apapun, sesulit apapun yang terjadi, ayo kita belajar seperti Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Tuhan menginginkan di dalam perjalanan kehidupan kita di saat-saat terakhir, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Makanya yang pertama Tuhan mengingatkan, karena itu kuasailah dirimu. Yang kedua, jadilah tenang. Yang ketiga, supaya kita dapat berdoa. Di dalam Lukas pasal yang ke-21, fungsi doa. Di dalam Lukas pasal yang ke-21 dikatakan, Lukas 21 ayat yang ke-36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi dan supaya kamu dapat berdiri di hadapan Anak Manusia. Fungsi berdoa, supaya kita yang pertama Tuhan meluputkan dari segala sesuatu yang terjadi. Yang kedua, supaya kita dapat bertahan di dalam segala masalah, di dalam segala problema, di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Entah sampai kapan, berapa lama virus corona ini akan segera berakhir. Supaya Tuhan menginginkan kita tetap berdoa. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi, tetaplah berdoa. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan menginginkan kita, tetaplah kita berdoa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Penguasaan diri termasuk di dalam buah-buah roh. Yang pertama kasih, yang terakhir penguasaan diri. Bagaimana penguasaan diri itu amat sangat diperlukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Supaya kita mampu untuk tenang. Supaya kita mampu menghadapi segala sesuatu. Pepatah dunia berkata, hati boleh panas, tetapi kepala tetap dingin. Bagaimana Tuhan menginginkan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Apapun yang terjadi, Tuhan berkata, seujung rambut pun tidak akan pernah jatuh dari atas kepala kita kalau tidak sekehendak dan serencana Tuhan. Apalagi yang lebih besar daripada perjalanan kehidupan kita. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Supaya kita tetap bertahan dan tetap mampu berdiri di atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu dalam acara ibadah online pada pagi hari ini. Mulai dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya kasih setia-Mu selalu menyertai, memimpin, membimbing kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pimpin dan bimbing seluruh sidang jemaat-Mu. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang ataupun yang undur Tuhan beri kasih-Mu yang mula-mula, sehingga mereka beroleh sebuah kekuatan, sebuah penghiburan, sehingga kembali mereka boleh dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, untuk terus menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua.
Berkati gembala sidang kami, Ibu Yusuf, di dalam kesendirian kehidupannya, di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang gembala sidang. Berkati perjalanan kehidupannya, berkati anak, menantu, dan cucu-cucunya. Terus berkati pelayanannya, berkati seluruh pelayan dan hamba-hamba Tuhan, sidang jemaatmu, gereja GPT Logos, di dalam segala aspek usahanya, di dalam pekerjaannya, di dalam segala masalah kehidupannya Tuhan pimpin dan bimbing. Bila kasih setia Tuhan selalu menyertai, membimbing, dan menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Angkat tangan kanan kita bersama-sama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkati Engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan melimpahi Engkau dalam buah kandunganmu, dan memberkati Engkau dalam pekerjaanmu. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala, dan bukan menjadi ekor, dan akan tetap naik dan tidak turun, jikalau kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan tidak beribadah kepada Allah lain. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.